using that. We shall see if you have used it well. I was unkind to the first boy who loved me. I stole the doll once from my cousin. I tried my best. Your best is good. Each will take you to the duet. The duet has many worlds. Choose. Nah itu tadi scene di akhirat versi Mesir kuno yang diadaptasi serial American Gods. Ya tentu saja sudah dimodifikasi ya, wujud Anubis alias malaikat mautnya tuh manusia bukan serigala. Nah di cuplikan tadi kita lihat ada timbangan jantung, terus ada pintu. Nah itu tuh beberapa elemen bagian dari perjalanan di akhirat versi Mesir kuno. Kepercayaan tentang kehidupan setelah mati itu sudah ada sejak zaman prasejarah. Manusia itu cenderung berpikir bahwa kematian bukan akhir dari segalanya dan mikirnya tuh setelah mati itu ada kehidupan lagi gitu. Tapi tahu nggak, pola kepercayaan ini sangat bergantung pada budaya dan ekologi setempat. Penggambaran tentang kehidupan setelah kematian di suatu tempat itu berkaitan dengan sejarah, tradisi, lingkungan alam, dan budaya suatu masyarakat setempat. Makanya konsep kepercayaan kehidupan setelah mati itu beragam banget, gak universal. Tidak ada nilai agama yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, atau dipengaruhi budaya, atau lokasi geografis dan fenomena alam, termasuk juga perihal kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati. Nah, kenapa tadi aku ambil sampel akhiratnya Mesir kuno? Karena peradaban Mesir kuno itu termasuk peradaban pertama setelah Mesopotamia di masa awal-awal civilization manusia, di mana manusia mulai menetap dan berbudaya. Budaya Mesir kuno itu sangat jauh dari kita sekarang ya, sekitar 5.000 tahun yang lalu. Nanti aku akan jelaskan lebih jauh mengenai kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati dan keterkaitannya dengan budaya dan geografi setempat. Tonton selengkapnya di channel YouTube Forbidden Questions episode Mau Masuk Surga Yang Mana. Referensi selalu aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Halo, ketemu lagi sama aku Mela di Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan tentang budaya dan agama. Kita bahas dulu nih cuplikan adegan film yang ada di awal video. Kita lihat kan ada timbangan yang nimbang heart atau terjemahan ekspresifnya bisa hati atau kalau mau akurat ya jantung ya. Jantung ini ditimbang sama bulu. Jadi mereka percaya jantung itu merekam segala amal perbuatan seseorang. Kalau jantungnya berat, lebih berat dari bulu, berarti nggak bisa lanjut nih. Nah dia bakal stuck aja atau lenyap atau bakal dimakan Dewi Buaya. Kalau jantungnya ringan, bisa lanjut ke tempat peristirahatan di mana mereka bisa ketemu sama orang kesayangan yang udah mati duluan. Nah, akhiratnya Mesir kuno ini, surganya ini ladang gandum. Coba bayangin manusia zaman sekarang diiming-imingi surga ladang gandum. Ayo beribadah, berbuat baik, nanti masuk surga. Tapi surganya ladang gandum. Gak menarik kan? Kayak 70 bidadari perawan tuh lebih menarik. Nah, kenapa surganya ladang gandum? Budaya Mesir kuno itu termasuk masa-masa awal manusia hidup menetap. Masa-masa awal manusia mulai bercocok tanam, bisa punya suplai makanan yang aman karena punya ladang. Coba bayangin kita nih manusia yang tadinya hidup harus pindah-pindah, cari tempat aman, berburu dan hunting makanan kesana kemari. Terus akhirnya nemuin cara untuk bisa menumbuhkan makanan sendiri. Bisa bikin ladang sendiri. Nah, ladang suplai makanan itu jadinya surga. Ide tentang surga ladang gandum itu ide yang menggiurkan. Bisa jadi tujuan hidup yang berarti buat orang yang hidup saat itu 5.000 tahun lalu. Makanya selain ladangnya, Sungai Nil itu juga dipuja-puja. Jadi referensi banyak kepercayaan. Karena sungai itu yang memungkinkan manusia bisa menetap di sana. Sebelumnya kan suhu bumi dingin, sungai-sungai beku. Nah setelah cair, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Jadi sumber penghidupan tumbuhan dan hewan. Kehidupan itu berpusat di sekitar sungai. Semua awal masa peradaban manusia mulai sivil, mulai menetap, itu semuanya di area sekitar sungai. Sungai Tigris dan Yufrat di Mesopotamia atau Irak modern, Sungai Nil di Mesir, Sungai Lembah Indus di India, dan Sungai Kuning di Cina. Sungai Yufrat dan Nil itu dianggap sebagai sungai yang berasal dari surga. Menurut Alkitab dan hadis Nabi riwayat Abu Hurairah. Nah, kepercayaan ini salah satu bukti kalau kepercayaan itu emang berkaitan erat sama budaya dan geografis lokal gitu.
Nah lanjut, kita ngomongin akhiratnya Islam ya, agama mayoritas di negara kita. Di Islam, surga atau jannah itu artinya literally taman. Ada surga, ada neraka. Neraka itu an-nar, artinya api. Nah sebelum ditentukan masuk surga atau neraka nih orang, ditimbang dulu. Tapi bukan timbangan jantung dan bulu, timbang amal baik dan amal buruk gitu. Mana yang lebih berat? Kalau lebih berat baik masuk surga, kalau lebih berat yang buruk masuk neraka. Atau masuk neraka sampai dibakar sampai setimpal sama amal buruknya terus boleh masuk surga. Tapi ya itu cuma berlaku untuk yang beriman, kalau kafir atau neraka. Nah konsep timbangan ini mirip sama Mesir kuno tadi. Nah sementara itu konsep di mana orang berdosa ditaruh di neraka sampai siksaannya itu setimpal sama dosanya, itu mirip kayak konsep purgatorium atau api penyucian di Katolik. Jadi semua orang bisa masuk surga, tapi yang berdosa harus disuciin dulu nih pakai api. Nah secara kronologis Kristen tuh emang lebih dulu. Usia Kristen sebagai agama itu udah 2000 tahun, Islam baru 1400 tahun. Perlu kita ketahui kalau Yahudi, Kristen, dan Islam itu emang linear. Kita banyak berbagi budaya sosial maupun spiritual dan geografis juga. Jadi wajar kalau banyak kemiripan. Lanjut ngomongin akhirat, sebelum masuk surga, orang akan perlu ngelewatin Sirotol Mustaqim. Artinya secara bahasa jembatan yang lurus. Nah jembatannya ini tipis banget, lebih tipis dari rambut dan setajam pedang. Yang mana kalau kita gagal jalan di atas jembatan itu, terus jatuh, nah di bawah itu neraka. Menariknya, konsep Sirotol Mustaqim ini ada juga nih di agama Zoroaster atau Majusi. Di akhirat versi Majusi juga ada jembatan menuju surga, tipis juga dan tajam juga kayak pedang. Nah berhasil enggaknya juga tergantung amal. Dan kalau gagal terus jatuh ya masuk neraka. Mirip banget kayak konsep Sirotol Mustaqim di akhirat versi Islam. Zoroaster atau Majusi itu termasuk agama kuno. Secara kronologis Zoroaster sudah ada sekitar 3000 tahun sebelum Islam. Waktu Nabi hidup, pemeluk Majusi itu masih ada. Ya cuman minoritas, sekarang juga masih ada sih. Ya pemeluknya juga nggak banyak sampai sekarang. Kepercayaan yang beririsan antara Islam dan Majusi itu mungkin banget terjadi karena secara geografis persebaran dua agama ini beririsan. Jadi asimilasi budaya dan kepercayaan itu mungkin banget kejadian. Lanjut lagi, di surga dan neraka itu ada pintu. Nah di akhirat Mesir kuno juga ada pintu. Jadi manusia percaya ada pintu menuju alam baka. Itu di akhirat ada pintu-pintu tuh emang ternyata udah lama banget kepercayaan itu. Sekarang kita bahas penggambaran surga versi Islam ya. Kalau kamu udah nonton episode Isra Miraj, di situ ada tuh perjalanan Nabi ke surga dan ada penggambaran tentang surga, tapi aku akan jelasin lagi di sini. Pokoknya surga dalam Islam tuh gini, punya 8 pintu. Masing-masing pintu ada namanya, cuma bisa diakses oleh orang yang memiliki amalan tertentu. Misalnya ada pintu Arayan buat orang-orang puasa. Nah terus surga juga bentuknya itu kayak taman-taman indah, banyak buah-buahannya. Nah dalam suatu hadis Rasulullah bersabda bahwa di surga itu ada pohon yang lebat, disebut Sidratul Muntaha itu yang ada di langit ketujuh itu pas lagi Isra Miraj. Nah di sana itu buah-buahannya ada buah anggur yang besar-besar dan daun-daunnya tuh sebesar telinga gajah. Nah di surga juga banyak rumah-rumah yang megah dan indah. Dalam beberapa hadis disebutkan setiap orang di surga akan memiliki rumah yang dibangun dari mutiara, emas, perak, dan permata-permata. Nah rumah tersebut akan terletak di taman-taman itu. Nah terus di surga juga ada sungai yang mengalir, airnya jernih. Terus ada juga sungai susu, ada sungai madu. Oke, yang mau aku sorot ini tentu saja nuansanya ya. Kenapa nih harus taman buah gitu? Kenapa harus ada sungai madu dan susu, terus banyak makanan? Nah karena itu tuh ide surga yang menarik, yang menggiurkan. Kalau kita lihat dari perspektif orang yang tinggal di 1400-an tahun yang lalu, di tempat yang kering, di mana lahan hijau itu terbatas, sumber air itu terbatas, penggambaran surga versi Islam, kayak taman yang indah, banyak sungai dan buah-buahan, ya itu menarik banget, menggiurkan banget. Mengenai penggambaran kemewahan pakai batu mulia kayak mutiara, emas, perak di akhirat, itu kan representasi simbol kemewahan pada saat itu ya. Nah emangnya orang zaman sekarang masih mengimpikan punya rumah emas gitu, perabotan makan yang terbuat dari emas? Orang zaman modern sudah menginterpretasikan kemewahan dengan cara yang berbeda, kayak mobil mewah, pesawat, gedung tinggi, aset-aset nggak kelihatan kayak saham juga misalnya. Bukan lagi urusan emas dan perak, kebun dan tanah. Oh dan sutra juga ya, sutra kan disebut sebagai pakaian penghuni surga. Nah orang sekarang kan biasa aja soal sutra. Sutra bukan lagi komoditas yang kayak mewah-wah banget gitu, malah lebih yang mewah tuh sesuatu yang ada brandnya gitu.
Kalau orang kaya di Jakarta misalnya, diiming-imingin masuk surga, soalnya di surga itu banyak buah-buahan, ada sungai madu, sungai susu, rumah emas, pakaian sutra, dapat tunggangan hewan kurban. Nah, mungkin kedengarannya nggak terlalu menarik ya nggak sih? Jangankan orang kaya, orang ekonomi kelas menengah juga mungkin ngerasanya rumah emas tuh buat apa gitu, nggak bisa dijual. Nah, ini jadi menarik. Menariknya gini, jadi pertanyaan lanjutannya itu, apakah itu berarti pola penggambaran surga di berbagai budaya itu merupakan refleksi dari keinginan masyarakat secara kolektif? Masyarakat Mesir kuno surganya ladang gandum, mereka kan bergantung banget nih sama gandum. Kalau kemarau dan gagal panen ya bahaya banget, suplai makanan mereka terbatas, nanti pada mati kelaparan. Masyarakat di tanah Arabia mendambakan tanah subur, taman buah-buahan, sumber air, kayak sungai dan danau gitu. Terus juga pelayan bidadari, rumah mewah, perabot mewah. Menurut kamu gimana tuh? Nah, aku juga pengen nih ceritain lebih banyak soal akhirat versi budaya lain. Mau itu berdasarkan kepercayaan lokal dan internasional, tapi di part 2 aja ya. Sementara itu, boleh like dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Aku pamit dulu, sampai jumpa di episode ini part kedua. Dadah!